Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisah, madrasah asri, religius, kreatif, inovatif, santun, dan amanah. Perkenalkan, saya Ibu Elvi Rodiana. Dalam program sosialisasi Adiwiyata, Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, Matsama MTSN 8 Blitar, tahun pelajaran 2020-2021. Pelaksanaan program Adiwiyata, Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, diawali dengan mengenalkan visi dari madrasah kita. Visi MTSN 8 Blitar adalah terwujudnya madrasah yang islami, berprestasi, serta peduli lingkungan dan kemasyarakatan. Tahukah anak-anak bahwa Adiwiyata berasal dari kata adi dan wiyata? Adi yang berarti besar, agung, baik, ideal, dan sempurna. Sedangkan Adiwiyata adalah tempat orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Jadi, Adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga madrasah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan seluruh warga madrasah dapat terlibat dalam kegiatan sekolah yang menuju lingkungan yang sehat dan menghindarkan dampak lingkungan yang negatif. Program Adiwiyata yang dilaksanakan di madrasah kita tentu memiliki tujuan dan fungsi. Beberapa tujuan antara lain menciptakan kondisi yang baik bagi madrasah agar menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga madrasah, baik itu guru, murid, dan pekerja lainnya, sehingga di kemudian hari warga madrasah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan yang kedua, program Adiwiyata juga dikembangkan berdasarkan norma-norma dalam berkehidupan yang antara lain meliputi kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sedangkan fungsi program Adiwiyata adalah agar seluruh warga madrasah ikut terlibat dalam segala kegiatan atau aktivitas persekolahan demi menuju lingkungan yang sehat dan juga mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif. Beberapa manfaat program Adiwiyata antara lain, yang pertama, mengubah perilaku warga madrasah untuk dapat melakukan budaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, meningkatkan penghematan sumber dana dengan melalui pengurangan sumber daya dan energi. Tiga, dapat menghindari sejumlah resiko dampak lingkungan yang terdapat di wilayah madrasah atau sekolah. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan operasional madrasah. Yang kelima, menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga madrasah. Yang keenam, memberikan pembelajaran bagi generasi muda mengenai pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan juga benar. Yang terakhir, meningkatkan kualitas dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman serta juga kondusif bagi seluruh warga madrasah. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh sekolah apabila mengembangkan program Adiwiyata, yakni adanya kebijakan, kemudian kurikulum, kegiatan partisipatif, dan sarana prasarana. Sehingga secara terencana, pengelolaan aspek tersebut harus diarahkan pada indikator yang telah ditetapkan dalam program Adiwiyata. Misalnya, pengembangan kegiatan berbasis partisipasif,
Untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, warga sekolah perlu dilibatkan dalam berbagai aktivitas pembelajaran lingkungan hidup. Selain itu, sekolah juga diharapkan melibatkan masyarakat sekitar dalam melakukan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi warga sekolah, masyarakat, maupun lingkungannya. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh warga sekolah dalam pengembangan kegiatan berbasis partisipasif antara lain, misalnya menciptakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang lingkungan hidup yang berbasis partisipasif. Yang kedua, meningkatkan kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar. Kemudian yang keempat, membangun kegiatan kemitraan atau memprakarsai pengembangan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Yang keempat, pengelolaan atau pengembangan sarana pendukung yang ada di madrasah atau di sekolah. Anak-anakku peserta Matsama, perlu kalian ketahui bahwa upaya pencegahan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, tersedianya tempat pembuangan sampah baik di dalam maupun di luar. Yang ketiga, tersedianya tempat sampah terpilah. Yang keempat, tersedianya tempat cuci tangan. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, mengut sampah di lingkungan madrasah. Yang ketujuh, memelihara lingkungan kelas. Yang kedelapan, tidak melakukan pembakaran sampah. Bagaimana upaya pencegahan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa kita lakukan? Yang pertama, anak-anak tidak diperbolehkan melakukan coret-coret, misalnya di bangku atau di tembok madrasah. Yang kedua, tidak merusak tanaman. Yang ketiga, memelihara tanaman yang ada. Yang keempat, pemeliharaan secara rutin pada tanaman di area lingkungan madrasah kita. Yang berikutnya adalah perawatan tanaman yang ada di greenhouse madrasah kita. Kemudian penggunaan sarana madrasah disesuaikan dengan tata tertib yang telah ditentukan. Jangan lupa anak-anak perlu melakukan perawatan dan memelihara sarana dan prasarana yang ada di madrasah dengan baik. Akan lebih lengkap jika diikuti dengan pemasangan slogan upaya pencegahan kerusakan lingkungan, dan semua yang tercantum di situ sudah terdapat di madrasah kita. Upaya apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup? Yang pertama, membiasakan diri memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan madrasah. Tersedianya tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan. Menyediakan kamar mandi dan air bersih. Pembiasaan hemat energi dan hemat air. Membuat biopori di area madrasah. Membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik. Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik maupun anorganik. Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik. Penanganan limbah hasil praktek, bisa praktek biologi ataupun praktek mapel yang lain. Menyediakan peralatan kebersihan, membuat resapan air, dan memprogramkan cinta bersih lingkungan. Kegiatan MTSN 8 Blitar yang terkait dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, kegiatan Jumat Bersih. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran dari masing-masing kelas dengan pembagian lokasi sesuai jadwal dan tugas masing-masing. Contohnya, membersihkan sampah, menyiangi rumput, membersihkan kamar mandi, dan lain sebagainya. 2. Terbentuknya pokja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti pokja taman, pokja greenhouse, pokja kantin, dan lain sebagainya. 3. Kegiatan sapu bersih sampah madrasah.
Pembersihan sampah dilakukan di madrasah secara rutin oleh seluruh warga dan secara berkala dilakukan oleh kader lingkungan. 4. Piket kelas. Masing-masing kelas memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan piket kebersihan kelas, taman kelas, dan lingkungan sekitar kelas. 5. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan 1. Pemilahan sampah organik dan non-organik. Memilah sampah sesuai dengan jenisnya bisa dilakukan dengan cara memasukkan sampah pada tempat sampah terpilah. 2. Daur ulang sampah atau recycle. Sebagian sampah non-organik digunakan sebagai bahan keterampilan atau kerajinan seperti pemanfaatan sampah plastik kemasan atau bungkus makanan dan minuman sebagai baju, tirai, tas, tikar, atau bunga. Sedangkan sampah organik sebagian digunakan untuk pembuatan kompos. Yang ketiga, pengurangan sampah atau reduce. Untuk mengurangi sampah, warga madrasah diimbau agar membawa wadah atau tempat makanan dan minuman yang dapat digunakan lebih lama dari rumah sehingga dapat mengurangi pemakaian plastik atau sejenisnya. Keempat, reuse atau penggunaan kembali. Cara ini bisa dilakukan oleh warga madrasah seperti penggunaan aqua isi ulang, tinta pot marker isi ulang, kardus kertas yang digunakan untuk menyimpan arsip data dan barang-barang yang ada di madrasah. Yang terakhir, penjualan sampah. Tidak semua sampah dapat dikelola melalui 3R, tapi sebagian sampah dikumpulkan oleh siswa maupun guru dan karyawan untuk selanjutnya distor kepada bank sampah yang ada di madrasah. Oleh karena itu, pengurus bank sampah tersebut akan menjual kepada pengumpul setiap 1 atau 2 bulan sekali. Adapun kegiatan lain terkait dengan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kader lingkungan MTSN 8 Blitar baik di dalam maupun di luar madrasah antara lain: yang pertama, lomba yel-yel dalam rangka launching balistik di RTH Kanigoro. 2. Bersih-bersih sampah di Pasar Ulingi. 3. Giat bersih sampah di Sungai Bukur. 4. Balistik kader lingkungan pada kegiatan gerak jalan pelajar di Kecamatan Selopuro. 5. Rampas kresek seputar Kecamatan Kanigoro. 6. Menanam pohon di RTH Kanigoro. 7. Cabut paku di Jalan Raya Ulingi. 8. Krenotek. 9. Desain poster. 10. Lomba fotografi. Kegiatan lain yang tak kalah pentingnya adalah pungut sampah, pembuatan kostum daur ulang, di mana kegiatan ini masih terkait dengan praktek pembelajaran prakarya, pembuatan sirup dodol dan masker markisa, lomba gubah lagu, lomba artikel lingkungan, dan lomba mural printing. Hasil dari lomba mural printing bisa anak-anak lihat pada tempat parkir MTSN 8 Blitar baik yang di utara maupun di selatan. Sebagai penutup materi Adiwiyata, Ibu berpesan, kita sebagai salah satu penghuni planet bumi berkewajiban menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ayo kita jaga dan lestarikan lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari yang terkecil, dan dimulai saat ini. Salam bumi pasti lestari. Adiwiyata bisa. MTSN 8 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.